Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? Alhamdulillah, semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Oke, selamat datang teman-teman di pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan ini, materi yang akan kita bahas yaitu materi makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman adalah kebutuhan dasar setiap makhluk hidup. Namun, dalam Islam, hal tersebut akan menjadi sebuah ibadah apabila dilakukan dengan cara yang benar dan memperhatikan halal atau haram makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita menentukan suatu makanan ataupun minuman itu halal ataupun haram? Oke, Islam merupakan agama yang sempurna. Semua urusan manusia yang ada di dunia ini diatur oleh Islam, termasuk makanan dan juga minuman. Tujuannya apa? Ya, tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga kesucian hati dan juga kebaikan hati, kemudian akal, ruh dan juga jasad dari manusia. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang pertemuan minggu lalu sudah kita bahas. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan juga baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dari ayat tersebut terdapat dua hal yang dapat kita ambil, yaitu halal dan juga thayyib. Lalu apa sih yang dimaksudkan dengan halal itu seperti apa? Dan juga thayyib itu yang bagaimana? Oke, halal yaitu suatu hal yang diperbolehkan oleh agama dan juga tidak dilarang dalam syariat Islam. Kemudian thayyib itu apa? Thayyib yaitu suatu hal yang baik, makanan yang mengandung nutrisi, bergizi dan juga menyehatkan tubuh kita. Selanjutnya yaitu kriteria makanan halal. Yang pertama yaitu halal dari segi zat ataupun wujudnya. Yang kedua yaitu cara mengolahnya. Dan yang ketiga yaitu cara mendapatkannya. Makanan ataupun minuman akan menjadi halal untuk kita konsumsi ketika ketiga kriteria tersebut terpenuhi tanpa terkurangi salah satu dari ketiga tersebut. Dan kriteria makanan dan minuman haram. Yang pertama yaitu haram dari segi wujudnya atau haram dari segi zatnya. Yang kedua yaitu haram dari segi mendapatkannya. Dan yang ketiga yaitu haram dari segi mengolahnya. Makanan ataupun minuman akan menjadi haram apabila telah memenuhi salah satu dari kriteria tersebut, tanpa ketiga kriteria tersebut harus terpenuhi semuanya. Berbeda dari makanan yang halal ya. Nah, makanan yang halal itu ketiganya harus terpenuhi baru halal untuk dikonsumsi, tapi yang haram apabila sudah terdapat salah satu kriteria makanan itu haram untuk kita konsumsi. Selanjutnya mengenai jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama yaitu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Seperti yang telah dijelaskan atau yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi. Di situ Rasulullah SAW bersabda bahwasanya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan maka barang tersebut dimaafkan. Yang kedua yaitu makanan yang tidak kotor ataupun menjijikan. Nah, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 153, di situ Allah berfirman, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.
Yang ketiga yaitu makanan yang tidak mendatangkan mudarat ataupun maslahat bagi kita. Nah, makanan yang tidak mendatangkan mudarat itu halal untuk kita konsumsi karena makanan tersebut tidak membahayakan tubuh kita. Kemudian yang terakhir ataupun yang keempat yaitu minuman yang tidak memabukkan, kemudian tidak najis dan juga tidak didapatkan dengan cara yang tidak halal. Seperti apa cara itu? Nah, seperti makanan dan minuman yang kita dapatkan dari hasil mencuri, dari hasil menipu, ataupun uang yang kita gunakan untuk membeli makanan atau minuman tersebut dari hasil berjudi, itu haram untuk kita makan. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis makanan dan minuman yang haram untuk kita konsumsi. Yang pertama yaitu semua makanan yang dinyatakan haram dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Apa sajakah itu? Oke, ada bangkai, ada darah, ada daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang mati karena tercekik, hewan yang mati karena terjatuh, tertekam oleh binatang buas kecuali hewan tersebut sempat kita sembelih. Kemudian yang terakhir yaitu hewan yang disembelih untuk berhala, untuk sesajen. Nah, itu haram untuk kita makan. Selanjutnya yaitu semua makanan yang mengandung mudarat atau mengandung bahaya bagi kita. Yang ketiga yaitu semua makanan yang kotor dan juga menjijikan. Nah, makanya Rasulullah SAW itu melarang kita untuk mencela makanan. Ketika kita sudah mencela makanan tersebut, ketika kita mengungkapkan bahwasanya kita jijik dengan makanan tersebut, tidak suka, tidak enak dan lain sebagainya, di saat itu makanan itu haram untuk kita konsumsi. Ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Apabila ia suka maka ia makan, dan apabila ia tidak suka maka ia tinggalkan, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun yang dapat mencela makanan tersebut. Dan yang keempat yaitu makanan yang didapat dengan cara yang batil, misalkan dari hasil curian, dari hasil judi, dari hasil apapun yang mana hasil itu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu minuman haram. Minuman apa sajakah yang dikategorikan haram untuk diminum? Ya, yang pertama yaitu minuman yang memabukkan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya dari Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kemudian yang kedua yaitu minuman dari hal yang najis atau yang terkena najis, seperti contoh air minum yang tercampur oleh air kencing atau air minum yang bejananya itu habis dari hal-hal yang najis. Kemudian yang terakhir yaitu minuman yang didapat dengan cara yang batil, ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran dari saya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu mari kita mengkonsumsi yang halal yang dapat membuat badan kita sehat dan ibadah menjadi semangat, dan hindari yang haram karena akan merusak tubuh kita dan Allah tidak akan memperkenankan doa-doa kita. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.